Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan kota kecil Pemalang, membentuk pantulan lampu jalan di aspal yang basah. Malam ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah yang khas setelah hujan. Rudi menepikan mobilnya di halaman hotel tua tempat reuni SMA-nya diadakan. Ia menghela napas dalam, menatap bangunan hotel yang masih berdiri kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Sudah 25 tahun. Gumamnya pelan. Waktu berlalu begitu cepat. Dulu, ia dan teman-temannya menghabiskan masa muda di kota ini, berlari-lari di koridor sekolah, bercanda, dan membuat kenangan yang kini perlahan-lahan mulai kabur dari ingatan. Kini, mereka sudah menjadi orang dewasa dengan kehidupan masing-masing. Beberapa masih tinggal di Pemalang, sementara yang lain merantau ke kota-kota besar. Reuni ini menjadi kesempatan untuk berkumpul kembali, mengingat masa-masa indah yang dulu mereka jalani bersama. Dengan perasaan campur aduk, Rudi turun dari mobilnya, membetulkan kerah kemeja, lalu melangkah masuk ke dalam hotel. Suasana hall hotel terasa hangat, dipenuhi suara tawa dan percakapan riang. Meja-meja bulat ditata rapi, dihiasi lilin-lilin kecil yang memberikan nuansa nostalgia. Musik tahun 80-an mengalun pelan di latar belakang, menambah atmosfer klasik malam itu. Rudi melangkah masuk dengan sedikit ragu. Namun, begitu melihat wajah-wajah familiar, rasa gugupnya perlahan memudar. Rudi. Seseorang menepuk pundaknya. Ia menoleh dan melihat Dedi, salah satu sahabatnya di SMA. Wajahnya masih sama seperti dulu, hanya kini dihiasi garis-garis usia. "Dedi, lama nggak ketemu," seru Rudi, tersenyum lebar. Mereka berjabat tangan erat. "Sial, kamu masih kelihatan sama kayak dulu, cuma perut aja yang makin gede." Dedi tertawa, membuat Rudi ikut tertawa juga. Mereka berbincang sebentar sebelum teman-teman lain mulai berdatangan. Ada Lina, yang dulu terkenal sebagai primadona sekolah. Ada Joko, si anak band yang kini sudah jadi pengusaha sukses. Ada juga Harry, yang dulu paling bandel dan kini malah jadi dosen. Reuni benar-benar menghangatkan hati Rudi. Mereka berbincang tentang masa lalu, guru-guru yang killer, kenakalan mereka saat bolos sekolah, hingga kisah cinta monyet yang dulu terasa begitu penting. Namun, di tengah kehangatan reuni, mata Rudi menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, jauh dari keramaian, seseorang duduk sendirian. Seorang pria. Rudi mengerutkan kening. Wajahnya terlihat familiar, tapi ia tidak bisa mengingat namanya. Pria itu mengenakan kemeja putih polos yang tampak agak kusut, dengan rambut sedikit acak-acakan. Ia duduk diam, tidak terlibat dalam percakapan, tidak tersenyum, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong. Rudi merasa aneh. Kenapa pria itu tidak ikut berkumpul dengan teman-teman lainnya? Ia menoleh ke Dedi. Didi, itu siapa ya?" Tanyanya sambil mengangguk ke arah pria di sudut ruangan. Dedi mengikuti arah pandangannya, lalu mengernyit. "Siapa?" tanyanya bingung. "Itu, yang duduk di sana." Dedi menatap ke sudut ruangan sebentar, lalu menggeleng. "Mana? Nggak ada siapa-siapa, Ruth." Rudi terdiam. Ia kembali melihat ke arah pria itu. Dia masih ada di sana. Tapi kenapa Dedi tidak melihatnya? Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin Dedi tidak memperhatikan dengan jelas. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan ada yang salah. Dan keputusan Rudi untuk menghampiri pria itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Suasana di hall hotel semakin ramai. Tawa dan cerita nostalgia terus mengalir dari para alumni yang telah lama tak bertemu. Namun, di tengah semua itu, perhatian Rudi masih terpaku pada pria yang duduk sendirian di sudut ruangan. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa dia tidak berbicara dengan siapapun? Kenapa tidak ada yang tampak menyadari kehadirannya? Semakin lama Rudi memperhatikannya,
Semakin kuat perasaan bahwa ia mengenal pria itu, tetapi tidak bisa mengingat namanya. Rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghampirinya. Rudy melangkah melewati meja-meja yang dipenuhi teman-temannya yang masih asyik berbincang. Beberapa dari mereka menatapnya sekilas, mungkin heran kenapa ia tidak ikut dalam obrolan, tetapi Rudy tidak peduli. Ia semakin dekat ke sudut ruangan. Pria itu tetap duduk diam, matanya menatap kosong ke arah lantai. Saat Rudy sampai di depannya, pria itu perlahan mengangkat kepala. Senyum samar muncul di wajahnya. Senyum yang terasa dingin. "Hai," kata Rudy, mencoba bersikap ramah. "Kita pernah sekelas dulu, ya?" Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab dengan suara yang tenang dan datar. "Iya," katanya pelan. "Aku Rinto." "Engkau?" Nama itu seperti membangkitkan sesuatu di dalam ingatan Rudy. Sebuah bayangan samar muncul di pikirannya. Sosok seorang anak laki-laki pendiam di kelasnya dulu. Tidak banyak bicara, selalu duduk di belakang, dan tidak terlalu dekat dengan siapapun. "Oh iya, Rinto," gumam Rudy, berusaha mengingat lebih jelas. "Sudah lama banget, ya?" Rinto tersenyum tipis. "Iya." Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun Rudy kini ingat namanya, ia tidak bisa mengingat apapun tentang Rinto setelah SMA. Bagaimana kehidupannya setelah lulus? Kemana ia pergi? Apa pekerjaannya sekarang? Kenapa ia terasa seperti sosok yang terlupakan? Rudy menarik kursi dan duduk di seberang Rinto. Mereka mulai berbicara, mengenang masa-masa SMA. "Aku masih ingat guru matematika kita, Pak Darman. Killer banget, kan?" kata Rudy sambil tertawa kecil. Rinto mengangguk, tersenyum samar. "Iya, dia galak." "Terus si Lina," lanjut Rudy. "Masih ingat nggak? Dulu banyak yang suka sama dia. Sekarang dia sukses banget, loh." Rinto mengangguk lagi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rinto hanya berbicara tentang masa lalu. Ia tidak bertanya tentang kehidupan Rudy sekarang. Ia tidak berbagi cerita tentang kehidupannya sendiri. Seolah-olah, ia tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka lulus SMA. Rudy mencoba bertanya lebih jauh. "Kamu sekarang tinggal di mana, Rin?" tanyanya. Rinto terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada datar. "Di sini." Rudy mengerutkan kening. "Di Pemalang." Rinto mengangguk pelan. "Kamu kerja di mana sekarang?" Sekali lagi, ada jeda sebelum Rinto menjawab. "Aku masih di sini." Jawabannya terdengar aneh. Tidak jelas, tidak spesifik. Suara Rinto terlalu datar, terlalu tenang. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia tidak ingin berpikiran macam-macam. Mungkin Rinto hanya orang yang tidak suka bicara tentang kehidupannya. Mungkin ia hanya orang yang tertutup. Tapi, kenapa perasaan ini semakin buruk? Acara reuni mulai berakhir. Beberapa alumni sudah berpamitan, sementara yang lain masih berbincang santai. Rudy menoleh ke jam di dinding. Sudah hampir tengah malam. Ia menghela napas, merasa lega meski masih ada sedikit kegelisahan di hatinya. Ia lalu menoleh ke Rinto. "Senang bisa ketemu lagi, Rin. Kalau ada waktu, kita harus ngobrol lagi." Rinto hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa tidak natural. Rudy berdiri dari kursinya. "Aku mau ke toilet sebentar. Nanti kita ngobrol lagi, ya?" Rinto tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Rudy berjalan menjauh. Ia melewati teman-temannya yang masih bercanda, masuk ke lorong yang mengarah ke toilet. Saat ia mencuci tangannya di wastafel, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang terasa salah tentang pertemuannya dengan Rinto. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk kembali ke hall. Namun, begitu ia tiba, Rinto sudah tidak ada. Kursi tempatnya duduk kosong.
Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana sejak awal. Jantung Rudi mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sosok Rinto di antara para alumni yang masih tersisa di ruangan. Tidak ada. Ia bahkan bertanya kepada teman-temannya. Tadi kalian lihat Rinto pergi kemana? Namun, jawaban mereka membuat darahnya membeku. Rinto? Tanya Dedi bingung. Siapa? Rinto, teman kita dulu, kata Rudi, mulai panik. Dia duduk di sana tadi, ngobrol sama aku. Dedi dan beberapa teman lain bertukar pandangan. Ruth, kita nggak lihat siapa-siapa duduk di situ, kata Lina. Suaranya terdengar ragu. Serius, aku barusan ngobrol lama sama dia. Rudi bersikeras. Namun, tatapan teman-temannya tidak menunjukkan kebohongan. Tidak ada yang melihat Rinto. Rudi mulai merasa kepalanya berputar. Tidak mungkin. Tidak mungkin ia hanya berhalusinasi. Ia melihat Rinto. Ia berbicara dengannya. Tapi, jika teman-temannya tidak melihatnya, lalu siapa yang sebenarnya ia ajak bicara semalam? Dan yang lebih menakutkan lagi, kenapa ia merasa seperti baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup? Malam itu, Rudi tiba di rumah dengan perasaan tidak menentu. Sejak ia meninggalkan hall hotel tempat reuni, pikirannya masih terus dipenuhi oleh sosok Rinto. Satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Siapa yang sebenarnya ia ajak bicara malam itu? Teman-temannya bersikeras bahwa tidak ada Rinto di reuni, tetapi ia jelas melihat dan berbicara dengannya. Bahkan ia mengingat ekspresi wajahnya, suara tenangnya, dan cara ia tersenyum samar sepanjang percakapan. Namun, kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melihat Rinto mulai membuatnya meragukan dirinya sendiri. Apa aku cuma berhalusinasi? Mungkin ia hanya lelah. Mungkin perasaan nostalgia yang kuat membuat pikirannya bermain-main dengannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rudi tahu, ada sesuatu yang salah. Setelah mengganti pakaian, Rudi duduk di sofa dan menyalakan TV. Biasanya, suara televisi bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang mengganggu. Tetapi malam ini, rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan dengan TV menyala, ia merasa ada sesuatu di rumahnya yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan tidak nyaman, seolah ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Ia melirik ke sudut ruang tamu yang tidak terkena cahaya lampu. Kosong. Namun, ia merasa ada sesuatu di sana. Rudi menggeleng, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Aku cuma kecapean. Ia mematikan TV dan berjalan ke kamar. Setelah berbaring di tempat tidur, matanya mencoba terpejam. Namun, baru beberapa menit ia memejamkan mata. Bisikan itu datang. Rudi. Suara itu lirih, hampir seperti angin yang berhembus pelan. Rudi membuka matanya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia yakin ada suara yang memanggil namanya barusan. Ia berusaha mengabaikannya dan kembali mencoba tidur. Namun, semakin ia memejamkan mata, semakin jelas suara itu terdengar. Rudi. Ingat aku. Rudi tersentak bangun. Ia berkeringat dingin meski udara di kamar terasa semakin dingin. Ia meraba remote AC di samping tempat tidurnya. Namun, AC-nya tidak menyala. Malam berikutnya, gangguan yang sama kembali terjadi. Udara di dalam rumahnya menjadi sangat dingin tanpa alasan yang jelas. Bahkan saat siang hari pun, ruang tamunya terasa seperti ada AC yang menyala. Padahal ia yakin tidak menyalakan apapun. Setiap kali ia melewati cermin di rumahnya, ia merasa ada bayangan samar yang bergerak di belakangnya. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suasana rumahnya berubah menjadi lebih gelap, lebih sunyi, lebih asing. Dan setiap malam, ia terus mendengar suara bisikan itu. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar sangat dekat di telinganya. Rudi, aku di sini. Sampai akhirnya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Setiap kali ia mendengar suara itu, aroma tanah basah tercium di sekitarnya.
seperti aroma pemakaman setelah hujan. Beberapa hari setelah reuni, salah satu teman SMA mereka mengirimkan album foto reuni ke grup WhatsApp mereka. Rudy membuka foto-foto itu satu persatu, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Rinto benar-benar ada di sana malam itu. Namun, tidak ada satupun foto yang menunjukkan Rinto. Tidak di kursi tempat mereka berbincang, tidak di antara para alumni lainnya. Bahkan di sudut ruangan tempat ia pertama kali melihat Rinto hanya ada kursi kosong. Jantung Rudy berdetak lebih cepat. Ia membuka satu persatu foto dengan cermat, mencari tanda-tanda keberadaan Rinto. Tidak ada. Seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Panik, Rudy langsung mengetik pesan di grup reuni. "Rudy, guys, ada yang lihat Rinto pas reuni kemarin?" Beberapa saat kemudian, pesan balasan mulai masuk. "Dedi, Rinto? Siapa?" "Lina, kok namanya kayak nggak asing, ya?" "Harry, Rinto? Kayaknya nggak ada deh yang namanya itu kemarin." Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya? "Rudy, serius, aku sempat ngobrol lama sama dia. Dia duduk di pojok ruangan, pakai kemeja putih." "Hening." Tidak ada yang langsung membalas. Beberapa menit kemudian, Dedi akhirnya mengirim pesan. "Dedi, Ruth, aku lupa-lupa ingat, tapi Rinto itu dulu sekelas sama kita, kan?" "Rudy, iya, aku baru ingat lagi setelah ngobrol sama dia. Tapi kalian beneran gak lihat dia?" Hening lagi. Lalu, Lina mengirim pesan yang membuat Rudy merasa darahnya membeku. "Lina, Rudy, kalau aku nggak salah ingat, Rinto kan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Kata-kata Lina terus terngiang di kepalanya. Rinto sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia mencoba menepis kemungkinan itu. Mungkin Lina salah ingat. Mungkin itu hanya nama yang mirip. Tapi jika memang benar Rinto sudah meninggal, lalu siapa yang ia temui di reuni? Sambil mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin, Rudy mencoba membaca doa. Namun, saat ia baru saja memejamkan mata, tok, 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 ada yang mengetuk jendela kamar. Jantung Rudy hampir berhenti. Pelan-pelan, ia menoleh. Jendela kamarnya berembun. Dan di sana, samar-samar, ada bekas sidik jari. Bekasnya masih basah. Seolah-olah baru saja ada seseorang yang menyentuhnya dari luar. Rudy menahan napas. Lalu, suara itu datang lagi. "Rudy." Bisikan yang kali ini terdengar sangat dekat. Dan saat ia menoleh ke arah pintu kamarnya, pintu itu sedikit terbuka, seolah ada yang baru saja masuk. Sejak malam itu, sejak ia melihat bekas sidik jari basah di jendela kamarnya dan mendengar bisikan yang begitu dekat, hidup Rudy tidak lagi sama. Gangguan yang ia alami semakin menjadi-jadi. Awalnya, ia masih bisa menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanya ilusi akibat kelelahan atau sugesti dari pertemuannya dengan Rinto. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Sebab setiap malam, saat kesunyian merayap masuk ke dalam rumahnya, Rudy tahu ia tidak sendirian. Hari itu, setelah mengalami malam yang buruk, Rudy mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh yang terus menghantuinya. Namun, saat ia berdiri di depan cermin kamar mandi pagi itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat ia membasuh wajahnya dan mengangkat kepalanya, ada seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu hanya muncul sesaat, cukup lama untuk membuat jantung Rudy hampir berhenti. Namun, saat ia membalikkan badan dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Kosong. Hanya dirinya sendiri di dalam kamar mandi. Rudy mundur perlahan. Napasnya memburu. Dadanya terasa sesak. "Aku cuma kurang tidur," gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi itu bukan pertama kalinya. Dan bukan yang terakhir. Gangguan itu semakin sering terjadi. Setiap malam, selalu ada ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok.
Kadang di pintu depan, kadang di pintu belakang, kadang di pintu kamarnya. Awalnya, Rudy selalu mencoba mengecek. Setiap kali suara itu terdengar, ia memberanikan diri untuk melihat keluar jendela atau membuka pintu dengan harapan menemukan jawaban yang rasional. Namun, setiap kali ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Bahkan ketika ia memasang CCTV di depan rumahnya, hasil rekamannya tidak pernah menunjukkan siapapun berada di sana. Namun ketukan itu selalu ada. Semakin sering, semakin keras, dan setiap kali terdengar, udara di dalam rumahnya menjadi lebih dingin. Seolah-olah sesuatu sedang berusaha masuk. Gangguan itu tidak hanya terjadi saat ia terjaga. Saat ia tidur, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Malam itu, Rudy bermimpi berada di SMA-nya dulu. Ia berjalan di koridor panjang yang sepi. Lantainya berdebu. Cahaya matahari senja masuk dari jendela besar di sisi kiri. Tidak ada suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian yang pekat. Namun, ada sesuatu yang menariknya ke satu tempat. Ruang kelas lama di ujung koridor. Pintu kelas itu terbuka sedikit. Cukup untuk melihat ke dalamnya. Dari dalam kelas, terdengar suara kursi bergeser. Lalu, suara seseorang memanggilnya. Rudy. Suaranya lirih, pelan. Namun, ia mengenali suara itu. Engkau. Jantung Rudy berdegup cepat dalam mimpinya. Kakinya terasa berat, tetapi ia tetap melangkah mendekati kelas itu. Ketika ia sampai di depan pintu, suara itu kembali terdengar. Masuklah. Tangannya terangkat perlahan, hendak mendorong pintu. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, sesuatu mencengkram lengannya. Rudy menoleh cepat. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencengkram pergelangan tangannya erat. Dan saat ia melihat ke atas, Rinto berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru, seperti seseorang yang telah lama mati. Kenapa kamu tidak mengingatku? Suara Rinto berubah. Dalam. Lalu, sebelum Rudy bisa berteriak, ia terbangun. Rudy terduduk di tempat tidur, terengah-engah. Nafasnya berat, jantungnya masih berdetak kencang. Namun, saat ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, ia merasakan rasa perih di pergelangan tangannya. Perlahan, ia melihat lengannya sendiri. Dan saat itu juga, darahnya membeku. Ada bekas cakaran panjang di lengannya. Seolah-olah seseorang benar-benar mencengkramnya dalam mimpi itu. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini nyata. Setelah kejadian itu, Rudy semakin yakin bahwa ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Rinto tidak hanya sekadar kenangan dari masa lalu. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Namun, Rudy tahu satu hal. Semakin lama ia membiarkan ini berlanjut, semakin dekat ia dengan sesuatu yang tidak seharusnya mendekatinya. Dan jika ia tidak segera mencari jawaban, Rinto akan terus mengikutinya. Selamanya. Malam semakin larut, tetapi Rudy belum bisa tidur. Sejak bangun dengan bekas cakaran di lengannya, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang mengganggu. Siapa sebenarnya Rinto? Mengapa arwahnya muncul kembali setelah reuni? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Rudy merasa ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tidak bisa membiarkan suara bisikan, bayangan di cermin, dan ketukan di pintunya menjadi bagian dari kesehariannya. Dan satu-satunya cara untuk memahami ini semua adalah mencari orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Rinto. Pikirannya langsung tertuju pada Dedi. Dedi adalah salah satu teman dekatnya saat SMA, dan kalau ia tidak salah ingat, Dedi juga cukup akrab dengan Rinto. Tanpa ragu, Rudy meraih ponselnya dan mencari nomor Dedi. Ia menatap layar sejenak, merasa sedikit ragu. Namun, sebelum ia bisa berubah pikiran, jarinya sudah menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali, dua kali, setelah beberapa detik, suara Dedi terdengar di seberang telepon. Halo, Ruth? Malam-malam gini, ada apa?
Suara Dedi terdengar sedikit mengantuk. Rudi menghela napas. Didi, aku mau nanya sesuatu. Ini penting. Dedi terdiam sebentar. Nanya apa? Rudi ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, kamu masih ingat Rinto? Keheningan menyelimuti sejenak. Lalu, suara Dedi terdengar, tapi kali ini bergetar. Rudi, kenapa kamu tiba-tiba nanya tentang Rinto? Jantung Rudi mulai berdegup lebih cepat. Aku ketemu dia pas reuni. Dedi langsung terdiam. Setelah beberapa detik, suaranya terdengar lebih pelan. Ruth, dengerin aku baik-baik. Rudi menelan ludah. Rinto sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Rudi merasakan tubuhnya menjadi dingin. 5 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin? Tidak, Didi. Aku benar-benar ketemu dia di reuni. Aku ngobrol sama dia. Dia duduk di sudut ruangan. Aku ingat jelas. Dedi menghela napas panjang. Rudi, aku serius. Rinto meninggal 5 tahun lalu. Dia kecelakaan di jalan sepi dekat sekolah kita dulu. Rudi terdiam. Dedi melanjutkan. Suaranya terdengar lebih serius. Malam itu, Rinto pulang dari sebuah acara di kota. Dia naik motor sendirian melewati jalan dekat sekolah kita. Rudi menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Besok paginya, orang-orang menemukannya tergeletak di pinggir jalan, sudah tidak bernyawa. Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa penyebab kecelakaannya? Itulah masalahnya, Ruth, jawab Dedi. Tidak ada yang tahu pasti. Tidak ada saksi mata. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Motornya rusak, tapi tidak ada bekas tabrakan dengan apapun. Rudi mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Apa? Ada sesuatu yang aneh dari kematiannya? Tanyanya hati-hati. Dedi terdiam sejenak sebelum menjawab. Beberapa warga sekitar bilang, mereka sering melihat seseorang berdiri di sekitar lokasi kecelakaan pada malam-malam tertentu. Jantung Rudi berdetak lebih cepat. Dedi, maksud kamu, itu arwah Rinto? Dedi menghela napas lagi. Aku nggak tahu, Ruth. Tapi setelah kejadian itu, ada orang yang bilang pernah melihat sosok mirip Rinto berdiri diam di tepi jalan. Kadang dia hanya menatap ke arah sekolah. Kadang dia menghilang begitu saja. Dedi menambahkan dengan suara bergetar. Makanya, banyak orang yang sengaja menghindari jalan itu kalau sudah larut malam. Pikiran Rudi mulai berputar. Sebelum reuni, ia hampir tidak pernah memikirkan Rinto. Ia bukan teman dekatnya saat SMA. Ia tidak punya banyak kenangan bersamanya. Rinto adalah sosok yang nyaris terlupakan dalam benaknya. Namun, kenapa sekarang Rinto muncul kembali? Kenapa hanya ia yang melihatnya di reuni? Dan kenapa Rinto seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepadanya? Tiba-tiba, Rudi merasa ada sesuatu yang merayap dalam pikirannya. Sebuah ingatan lama, sesuatu yang pernah ia lupakan. Ia ingat pernah melihat Rinto di hari terakhir mereka di SMA. Mereka tidak terlalu akrab, tetapi di suatu momen, saat mereka sedang duduk di bangku kelas sambil menunggu guru datang, Rinto pernah berkata kepadanya, nanti kalau kita reuni lagi, aku harap kita masih bisa ingat satu sama lain. Saat itu, Rudi hanya tertawa kecil. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti sebuah peringatan. Seperti sesuatu yang belum selesai. Setelah menutup telepon dengan Dedi, Rudi duduk termenung di sofa. Ia tidak tahu harus merasa apa. Takut, bingung, atau merasa bersalah? Ia menghela napas panjang. Satu hal yang pasti, Rinto belum pergi. Dan jika ia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya ada satu tempat yang harus ia datangi. Tempat kecelakaan Rinto. Hanya di sanalah, mungkin, ia bisa menemukan jawaban. Namun, yang belum ia sadari adalah, Rinto sudah menunggunya. Malam semakin larut. Udara di dalam rumah Rudi terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah mengetahui fakta kematian Rinto dari Dedi, ia mulai merasa bahwa kehadiran sosok itu bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang ingin Rinto sampaikan. Namun,
Rudy tidak tahu apa. Yang ia tahu hanyalah satu hal, gangguan yang ia alami kini semakin intens. Pada awalnya, gangguan itu hanya sebatas bisikan di malam hari dan suara ketukan di pintu. Namun, setelah ia mengetahui fakta kematian Rinto, semuanya menjadi lebih nyata. Malam itu, Rudy sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, di tengah kesunyian, tap, 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 suara langkah kaki terdengar di dalam rumahnya. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan di dalam rumahnya. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia langsung menoleh ke arah lorong menuju kamar. Kosong. Namun, langkah kaki itu masih terdengar. Seolah-olah seseorang berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Ia menguatkan diri, berdiri perlahan, lalu berjalan menuju lorong. Setiap langkah yang ia ambil, suara itu semakin terdengar jelas. Sampai akhirnya, suara itu berhenti tepat di belakangnya. Rudy membeku. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, hawa dingin itu tetap ada. Dan di sudut lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Lemari kayu yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Seolah-olah, ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Gangguan itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelahnya, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat sendiri. Cangkir yang ia taruh di dapur pagi hari, tiba-tiba ada di ruang tamu pada malam hari. Remote TV yang sebelumnya ia letakkan di atas meja, mendadak ada di lantai tanpa alasan. Bahkan, kunci mobilnya pernah ia temukan di dalam lemari kamar mandi. Awalnya, ia berpikir ini hanya kelalaiannya sendiri. Namun, ketika ia mulai mengingat dengan baik setiap detailnya, ia tahu bukan dia yang memindahkan barang-barang itu. Ada sesuatu yang bermain dengannya. Atau lebih tepatnya, sesuatu sedang mencoba menunjukkan keberadaannya. Malam itu, Rudy mencoba menenangkan pikirannya dengan menyalakan TV. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat layar TV menyala, gambar buram muncul. Seperti siaran yang tidak memiliki sinyal. Namun, semakin lama, gambarnya semakin jelas. Dan saat Rudy memperhatikan lebih saksama, itu bukan siaran TV biasa. Itu adalah ruang kelasnya saat SMA. Kursi dan meja kayu terlihat di layar. Cahaya matahari redup masuk dari jendela. Namun, kelas itu kosong, sepi, dan tiba-tiba, sebuah kursi bergeser sendiri. Cek. Rudy langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar saat ia mencoba mematikan TV. Namun, remote TV tidak berfungsi. Ia mencoba menekan tombol di TV, tetapi layar masih menampilkan gambar yang sama. Dan kemudian, bayangan seseorang muncul di layar. Seseorang berdiri di sudut kelas. Matanya menatap ke arah kamera. Matanya menatap ke arah Rudy. Engkau. Rudy merasa tubuhnya seakan lumpuh. Namun, yang lebih mengerikan lagi, saat ia menoleh ke sudut ruangan tempat bayangan itu muncul di layar. Bayangan itu ada di sana. Rinto benar-benar berdiri di sudut ruang tamu, menatapnya dengan wajah kosong. Rudy langsung tersentak mundur. Dan dalam sekejap, lampu di rumahnya mati total. Setelah kejadian itu, Rudy akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun, dalam tidurnya, ia kembali mengalami mimpi aneh. Ia berada di sekolahnya dulu. Lorong yang panjang dan sepi, dengan deretan kelas yang pintunya tertutup. Namun, kali ini, pintu kelas di ujung koridor terbuka lebar. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, ia berjalan menuju kelas itu. Begitu ia masuk, suasana berubah. Ruangan itu redup. Hanya diterangi cahaya jingga dari luar jendela. Dan di salah satu kursi, Rinto duduk sendirian. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Namun, saat Rudy mendekat, Rinto perlahan menoleh. Matanya penuh kesedihan. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Kamu ingat aku sekarang?"
Suara itu terdengar lebih dalam, seperti gema yang menggema di seluruh ruangan. Rudy mencoba membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap Rinto yang kini perlahan tersenyum. Namun, senyum itu bukan senyum yang biasa. Itu senyum yang penuh kegetiran. Dan sebelum Rudy bisa melakukan apapun, Rinto tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan, tetapi setiap langkahnya membuat ruangan terasa lebih gelap. Dan tepat sebelum ia sampai di hadapan Rudy terbangun. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Namun, saat ia mengusap wajahnya dan mencoba bangkit dari tempat tidur, ia merasakan sesuatu di kasurnya. Sebuah bekas dudukan. Seolah-olah seseorang baru saja duduk di sampingnya sepanjang malam. Setelah mimpi itu, satu hal mulai terasa jelas bagi Rudy. Rinto ingin dia mengingat sesuatu. Tapi apa? Apa yang ia lupakan? Dan kenapa Rinto hanya datang kepadanya? Rudy tahu ia tidak bisa terus lari dari ini semua. Ia harus mencari jawaban. Dan satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban adalah makam Rinto. Mungkin di sanalah ia akhirnya bisa mengetahui kebenaran yang telah lama tersembunyi. Namun, ia tidak sadar bahwa dengan mendekati kebenaran, ia semakin dekat dengan kegelapan. Setelah semua gangguan yang ia alami, bisikan di malam hari, bayangan di cermin, langkah kaki yang terdengar di rumah kosong, Rudy akhirnya memahami satu hal. Rinto masih terjebak di dunia ini. Bukan untuk menakutinya, bukan untuk menyakitinya, tetapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang membuat arwahnya terus hadir di antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Dan sekarang, Rudy tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus pergi ke makam Rinto. Siang itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota kecil Pemalang, membuat suasana terasa lebih muram. Rudy menyetir mobilnya perlahan menuju pemakaman umum di pinggiran kota. Tangannya sedikit gemetar di atas kemudi. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul di hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan seseorang yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya? Bagaimana mungkin Rinto, yang pernah ada, pernah bernapas, pernah tertawa bersama mereka, begitu saja menghilang dari ingatannya? Hanya karena Rinto bukan bagian dari lingkaran pertemanan dekatnya, ia nyaris terlupakan. Dan sekarang, arwahnya kembali untuk memastikan ia diingat. Setelah beberapa menit berkendara, Rudy sampai di pemakaman. Ia membawa seikat bunga putih dan air doa yang telah ia minta dari ustaz di musala dekat rumahnya. Hatinya berat, tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Pemakaman itu sepi. Hanya ada beberapa makam tua yang dikelilingi ilalang liar. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan kering berjatuhan di jalan setapak yang ia lalui. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukannya. Makam Rinto. Nisan sederhana itu bertuliskan, Rinto Adi Pratama. Lahir 1990. Wafat 2016. Rudy menatap nisan itu lama. Ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Rinto benar-benar sudah tidak ada. Dan sosok yang ia lihat di reuni bukan lagi seorang manusia. Rudy berlutut di depan makam, meletakkan bunga yang ia bawa, lalu membuka tutup botol air doa. Dengan hati-hati, ia menaburkan air doa ke atas tanah makam. Suaranya bergetar saat mulai membaca doa. Ya Allah, jika sahabatku Rinto masih memiliki urusan yang belum selesai, tolong bebaskan dia dari dunia ini. Jika ada kesalahan yang pernah ia perbuat, ampunilah dia. Berikan dia ketenangan di sisi mu. Suara Rudy bergetar. Matanya mulai memanas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Rinto, maafkan aku. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ilalang di sekitar makam bergoyang hebat. Udara terasa semakin dingin. Rudy bisa merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya. Namun, kali ini,
Ia tidak merasa takut. Lalu, dalam kesunyian, bisikan itu datang lagi. "Terima kasih, Rudy." Suara itu pelan, lirih. Namun, kali ini, tidak lagi terdengar menyeramkan. Tidak seperti bisikan-bisikan malam sebelumnya yang selalu membuatnya ketakutan. Kali ini, suara itu terdengar, damai. Rudy menoleh perlahan. Dan di bawah pohon besar dekat makam, ia melihatnya. Engkau. Sosoknya berdiri diam, mengenakan pakaian yang sama seperti di reuni. Matanya tidak lagi kosong, tidak lagi menyeramkan. Ia menatap Rudy dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti perasaan lega bercampur haru. Dan untuk pertama kalinya, Rinto tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum samar yang terasa dingin seperti di reuni. Bukan senyum penuh kegetiran seperti dalam mimpi Rudy. Ini adalah senyum seseorang yang akhirnya bisa pergi dengan tenang. Beberapa detik kemudian, angin kembali bertiup kencang. Daun-daun beterbangan di sekitar makam. Dan dalam sekejap, Rinto perlahan menghilang. Seolah-olah, ia akhirnya bebas. Setelah kejadian di pemakaman, semuanya berubah. Tidak ada lagi suara langkah kaki di rumahnya. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan di cermin. Rumahnya terasa lebih hangat, lebih terang. Seolah-olah sesuatu yang sebelumnya menghantui tempat itu kini telah pergi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rudy bisa tidur nyenyak. Dan saat ia bangun keesokan paginya, ia merasa lebih ringan. Beban yang sebelumnya menghimpit dadanya kini menghilang. Seolah-olah ia baru saja mengakhiri sesuatu yang telah lama tertunda. Dan ia tahu, Rinto akhirnya telah pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, saat Rudy sedang bersantai di rumah, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Ia membuka grup WhatsApp reuni SMA mereka. Seseorang telah mengirim foto-foto reuni tambahan yang belum sempat dibagikan sebelumnya. Rudy membuka satu persatu foto itu, tersenyum kecil saat melihat wajah-wajah teman-temannya yang penuh nostalgia. Namun, saat ia sampai di foto terakhir, tangannya gemetar. Ia membesarkan gambar itu, menatapnya lebih lama, dan darahnya mendadak terasa membeku. Di foto itu, terlihat suasana hall hotel tempat reuni. Orang-orang sedang bercengkrama, tertawa, berbincang dengan penuh semangat. Namun di sudut ruangan, seseorang duduk sendirian, mengenakan kemeja putih, menatap ke arah kamera. Engkau, Rinto masih ada di sana. Masih di tempat yang sama seperti malam itu. Duduk diam, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Namun, yang membuat Rudy semakin merinding adalah tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.